Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome in English learning with me, Miss Rimurjani. Student, for this time, we learn expressing, asking, and giving suggestion. Of course, for credits of SMP semester 1. Well, kompetensi dasar 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, perhatikan unsur kebahasaan SUT. Everybody, ini kompetensi dasar kita hari ini. Selain itu, kompetensi dasarnya 4.1 menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And the objective learning today, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan bisa 1. Menerapkan ungkapan meminta dan memberi saran. 2. Menyusun teks ungkapan meminta dan memberi saran. Yang ketiga, bisa melengkapi kalimat dengan ungkapan meminta dan memberi saran. Okay, now we come to the material, expressing, asking, and giving suggestion. Student, definition of asking and giving suggestion. Asking and giving suggestion adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran. Learn the text below and the both types and the underline one are indicating how to give suggestion. Let me see. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyric. You should read more stories from Indonesia and words in English. I'm sure you can try harder. Do you understand what's the meaning? Yeah, let's see. You should listen to more English song. Kamu sebaiknya mendengarkan, maksudnya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. You should sing more English song. Kamu sebaiknya menyanyikan banyak ya lagu-lagu yang berbahasa Inggris. More importantly, ya yang lebih penting lagi, you should understand the lyric. Kamu sebaiknya memahami liriknya. You should read more stories from around Indonesia and words in English. Kamu sebaiknya membaca banyak cerita-cerita dari Indonesia dan seluruh dunia. Di dunia ini yang berbahasa Inggris. I'm sure you can try harder. Saya yakin kamu dapat mencobanya lebih keras lagi. Kalau dulu sudah mendengarkan satu lagu, sekarang ditambah lagi porsinya ya. Oke. We will use more English now. You should greet me and your friend in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take a leap in English too. But don't worry, what you need, I will help you. We will use more English now. Kita sekarang akan menggunakan, maksud saya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya. You should greet me and your friend in English. Kamu sebaiknya menyapa saya dan teman-temanmu menggunakan bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu sebaiknya kalau bertanya itu menggunakan bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu sebaiknya kalau menjawab itu juga menggunakan bahasa Inggris.
You should take a leap in English too. Kamu sebaiknya kalau mengungkapkan perpisahan sambil berpisah ke orang lain juga menggunakan bahasa Inggris. But don't worry, tapi tak usah khawatir ya. When you need, jika kamu memerlukan bantuan, maksud saya, I'll help you. Saya akan membantu kalian. Okay? I'm sure you are all ready to use English with me and your friend. Ya, saya yakin kalian semua akan siap untuk menggunakan bahasa Inggris bersama saya dan juga teman-temanmu. You should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Inggris bersama saya. Boleh salah, boleh lupa ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga berlatih. Tapi cobalah menggunakan bahasa Inggris. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu sebaiknya tidak malu untuk berbicara dan menulis satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris. You should be sure that you can do it. Kamu sebaiknya yakin. Kamu harus yakin ya bahwa kamu bisa melakukannya. Saya bisa, begitu ya. Because I will always help you. Karena saya akan selalu membantu kalian. Okay, student. How to express? Expressing, asking, and giving suggestion. Nah, dari contoh-contoh tadi, bagaimana ya kita ini kalau akan mengungkapkan, menggunakan ungkapan bertanya dan memberikan saran. Ya. Dalam bagian ini akan diberikan dan dijelaskan beberapa ungkapan yang dapat kalian gunakan untuk mengekspresikan cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. C. Expressing, asking, suggestion. Ya, ungkapan meminta saran. Kita lihat contohnya bagaimana ya kalau ingin meminta saran ke orang lain. Let me see. What should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Do you have any idea? Do you have any ideas? Apakah kalian punya saran? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu memiliki beberapa saran untukku? Can you tell me what should I do? Dapatkah kamu mengatakan apa yang sebaiknya saya lakukan? Do you have any advice for me? Apakah kamu memiliki beberapa saran untukku? Will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikan beberapa saran untukku? Any idea? Adakah saran? Adakah pendapat? Can you give me some advice about blah blah blah? Dapatkah kamu memberiku beberapa saran tentang titik-titik? Diisi ya sarannya apa? Masalahnya apa? What do you recommend? Apa saran? Gitu ya. Please tell me what should I do? Tolong katakan apa yang sebaiknya saya lakukan. And now, expressing, giving suggestion. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin memberikan saran? Contoh cara-caranya bagaimana? Giving suggestion atau memberi saran. Bagaimana ya kalau ingin memberi saran ke orang lain? Kita lihat caranya. You should bla bla bla. Kamu sebaiknya titik-titik. Jadi saranmu apa? Kamu masukkan di situ. You need you ought to. Kamu perlu titik-titik. Maksudnya perlu melakukan sesuatu begitu. You had better. Kamu sebaiknya atau lebih baik bla 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 melakukan apa begitu. You ought to. Kamu perlu titik-titik, maksudnya melakukan apa gitu. I think you should. Saya kira kamu sebaiknya bla 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 titik-titik. I advise you to. Saya menyarankan kamu untuk titik-titik. I suggest you to bla bla bla. Saya menyarankan kamu untuk titik-titik. I suggest that you bla bla bla. Saya menyarankan bahwa kamu titik-titik. I recommend you to. Saya menyarankan kamu untuk titik-titik. Maybe you should.
Mungkin kamu sebaiknya titik-titik. Oke, see then. Well, dari materi tadi bagaimana? Can you get it? Bisa diterima? Bisa dipahami? Oke, kita berlatih soal ya. Oke. See then. What do you say to express giving suggestion based on the situation given? Iya. Apa yang akan kalian katakan untuk mengungkapkan cara memberikan saran? Bagaimana ya kalian nanti memberikan sarannya jika diberikan situasi sebagai berikut? Kita coba. Kita lihat situasinya. We have to test tomorrow. English and Science. Kita akan mendapatkan ulangan besok. Ya besok ini akan punya ulangan ya. Kita akan tes bahasa Inggris dan IPA. Nah, kalau ada yang mengatakan besok itu ulangan 2 bahasa Inggris dan IPA. Nah, saranmu apa ke temanmu kalau besok ulangannya 2? Gimana saran kalian? Coba kalian ungkapkan. Oke. Kita bandingkan sarannya. Oke, let me see. Contoh sarannya. You should not go to the game. You should study for the test. Kamu sebaiknya tidak pergi ke tempat game. Kamu sebaiknya tidak melakukan game, tidak bermain game. You should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk tes. Gimana? Setuju? Jadi kalau akan ulangan, gamenya dihentikan dulu ya. Berhenti dulu gamenya, tapi kalian persiapan belajar untuk tesnya. Oke. Next. Nah, ada situasi lagi. Ada yang mengatakan, I don't know the meaning of law. Saya tidak tahu artinya law. Nah, kalau ada temanmu yang mengatakan saya tidak tahu artinya law, apa saran kalian? Coba diungkapkan sarannya. Oke? Siap? Oke. Iya. You should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya look it up, mencari di kamus sendiri. Maksudnya kamu sendiri yang melakukan, carilah sendiri di kamus artinya. You should not depend on others all time. Kamu sebaiknya tidak tergantung ke orang lain sepanjang waktu. Jadi, kalau tidak tahu artinya, buka kamus ya. Boleh kamus elektrik, boleh browsing, boleh kamus buku, dicari artinya. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Iya, tulislah arti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kemudian latihan diucapkan, dilihat, dicari bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian artinya. Kenapa? Kalau investigasi sendiri, mencari sendiri, menemukan sendiri itu akan lebih mengena di otak kita, lebih tahan lama dalam ingatan kita. Semua setuju? Oke, lakukan agar bertahan di dalam memori kalian dan sewaktu-waktu dibutuhkan kalian bisa memanggil kembali ingatanmu itu. Cobalah. Well, student, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.